Alhamdulillahil gawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan taufik hidayah kita bisa berkumpul kembali menghadiri majlis rutinan ayyuhal walad hayyun fi qulubina yang insya Allah istiqomah setiap malam Senin malam Kamis insya Allah kita bisa menghadirinya terus. Juga selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kita yang mengaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebetulnya enggak harus mengisi tausiah nih. Sebetulnya guru kita Habib Alwi bin Hasan Al-Idrus. Tapi dikarenakan beliau menggantikan posisi tuan guru kita Habib Nabil bin Syauqi Al-Gadri yang sedang melaksanakan ibadah umroh yang kita tahu semua sebagai murid-muridnya. Kita doakan Habibana Nabil bin Syauqi Al-Gadri semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya jasmani maupun rohani, juga diselamatkan sama Allah di sana maupun nanti pulangnya sampai di tanah air. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bicara seperti bukan layaknya penceramah ya, kita santai aja untuk mengisi kekosongan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi teringat pesan Habibul Haddad. Tahu gak Habibul Haddad? Yaitu Habib Abdullah bin Alwi Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Beliau pernah ditanya pada zamannya dulu, Habibul Haddad mungkin kalau dihitung sampai zaman kita sekarang mungkin bisa ratusan tahun yang lalu ya. Itu Habibul Haddad pernah ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, wahai guru, kenapa sih kami ini kalau melakukan ibadah males? Itu dulu. Gimana kalau sekarang nih kita? Udah zamannya udah berbeda jauh. Zaman dulu aja orang dulu udah begitu tuh. Zaman Habibul Haddad itu sang murid bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, kenapa nih kami males melakukan ibadah? Apalagi ibadah wajib. Kadang-kadang kita kalau benar-benar kita kita pastiin baru bisa. Kalau kagak males. Begitupun ibadah sunnah, udahan ibadah sunnah deh. Lain seperti umat terdahulu sebelum zaman Habibul Haddad." Jadi si murid bertanya sama guru, "Kenapa nih ya Syekh? Kenapa? Apa masalahnya?" Nah, jadi Habibul Haddad waktu itu menerangkan ada empat masalah atau kendala atau yang biasa kita tanpa kita perhatikan itulah yang terjadi. Nah, insya Allah kita nih di umat di zaman sekarang ini kita belajar dari zaman murid Habibul Haddad, zaman Habibul Haddad. Beliau bilang pertama yaitu jahlu, orang yang bodoh.
Orang yang bodoh dalam arti di sini bukan bodoh maksudnya idiot deh. Bodoh itu tidak paham, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menuntut ilmu agama, terutama ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu malas untuk beribadah karena kita nggak tahu ilmunya. Kita nggak tahu caranya ibadah, caranya apa namanya wudu, caranya berpuasa, puasa sunnah gimana. Jadi kita malas karena kita nggak tahu. Nah, mumpung nih sekarang kita lagi belajar di majelis Hayyun fi Qulubina, asuhan dari Habib Nabil, kita gali, kita minta ilmunya, kita timba terus. Jadi kita ini berada di tempat yang pas, yang benar. Insya Allah, sementara banyak orang-orang lain itu nggak dapat kesempatan ini. Ayo deh, bagi yang masih, ya nih boleh dikatakan nih masih recehan-recehan nih. Juga yang gedenya, jangan dikira masih kecil atau udah gede terbebas dari tuntutan ini. Sampai akhir hayat kita ini wajib nuntut ilmu. Jangan sampai kita itu nyesal. Nah ini mumpung di depan kita ini banyak tuan-tuan guru nih. Ada Habib Nabil, juga di sini ada dewan gurunya Habib Alwi. Juga ada abang kita Bang Wadi yang setia untuk kelangsungan majelis ini. Jadi kita manfaatkan, mumpung masih kecil, ingatan kita masih kuat. Nanti kalau udah gede, apalagi Allah yafat, minta sama Allah jangan sampai kalau kita sampai sakit dulu, ditegur sama Allah baru kita semangat. Jangan kita dari sekarang, dari masih sehat, dari ingatan kita masih jernih, ayo kita tuntut ilmu. Kita minta sama Allah biar kita itu bisa memahami ilmu-ilmu Allah. Jadi kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi itu yang pertama itu adalah karena kita bodoh. Penawarnya apa? Penangkalnya apa tadi? Penangkalnya nuntut ilmu. Thalabul ilmu. Jadi kita udah jelas, kita di sini harus, ayo kita terus nuntut ilmu. Yang kedua yang membuat kita itu malas untuk beribadah, malas untuk berbuat baik, malah kita kerap untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jujur aja nih, masing-masing kita bertanya dalam diri kita. Kita lebih semangat untuk berbuat yang tidak baik. Apakah itu di depan atau di belakang orang tua kita, di depan guru-guru kita. Kita jujur aja. Nah itu salah satunya juga yang membuat kita males. Nah yang kedua ini apa? Kata pesan Habibul Haddad. Yang kedua ini karena kita itu de'ful iman. Artinya kita itu lemah iman kita. Kita itu tidak percaya akan kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah telah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan siang dan malam. Allah juga bisa menurunkan azab, menurunkan musibah, kasih kita ganjaran di neraka. Minta Allah jangan sampai. Nah jadi kalau kita itu yakin Allah itu sanggup menurunkan ganjaran atas apa-apa yang telah kita perbuat, insya Allah kita pun yakin akan kekuasaan Allah. Kita pun yakin Allah bisa memberi kesenangan buat kita. Jadi yang kedua itu kita yakin akan kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah juga sanggup menurunkan azab kepada kita, kepada orang penduduk di daerah Pondok sini, Pondok Manggis ya. Pondok Manggis apa ya? Pondok Manggis. Kebon Manggis. Nah, jadi yang kedua itu. Jadi kita tekankan hati kita pasang niat kita. Ya Allah,
Aku mulai sekarang berubah niatan di dalam diriku. Yang pertama tadi untuk kita menuntut ilmu, ayo kita semangatin. Di sini ada pengajian yang setiap minggu atau setiap apa, saya juga nggak tahu karena saya bukan orang sini. Jadi belajar terus sama Habib Nabil, terus belajar. Kita punya di depan kita tuan-tuan guru. Yang kedua tadi kita yakin Allah sanggup menurunkan azab sebagaimana Allah sanggup menciptakan langit segala isinya sampai bumi. Terus yang ketiga kita singkat aja ya, biar juga karena saya dapat waktunya ini juga nggak lama nih. Yang ketiga, kita itu terlalu panjang angan-angan, tulul amal. Jadi kita panjang angan-angan kita nih. Apalagi orang kebun manggis nih yang warisannya gede-gede nih. Kalau dapat warisan, gue pengen beli ini, gue pengen ini. Apalagi kalau yang udah istilahnya udah paham, gue pengen kawin lagi yang banyak. Iya gak? Nah itu kalau kita termindset di otak kita pikiran begitu, kita tulul amal, ya bukan sih, itu sah-sah aja, harta warisan tuh sah-sah aja. Teman kalau kita berpikir ke situ terus, nah kita jadi malas juga beribadah tuh sama Allah. Caranya gimana untuk menangkalnya? Kata Habibul Haddad, yang ketiga ini dzikrul maut. Kita ingat mati. Bahwasannya kita ini semua nih yang di sini, yang kira-kira jangan berpikir nih masih muda matinya lama, engkong gue belum mati, gue ntar aja bakalan lama. Jangan berpikir begitu. Yang tua, yang muda, yang kecil, yang gede, yang sehat, yang sakit, semua. Kalau Allah udah sampai umurnya ke kita semua nih, kita bakalan mati. Nggak pakai ada istilah kata entar dulu. Makanya ini sekarang kita ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu pasti mati. Nah, itu kalau kita ingat begitu, kita jadi lemah tuh angan-angan kita untuk dunia. Nah, kita jadi semangat lagi. Kata Habibul Haddad itu dia dzikrul maut. Kita ingat mati. Terus juga yang terakhir. Jadi ingat yang pertama kita mesti menuntut ilmu, yang kedua kita yakin akan kekuasaan Allah, yang ketiga tadi kita harus ingat mati biar kita untuk menambah ibadah kita, yang keempat yang terakhir. Nah ini anak-anak jangan suka makan sembarangan. Begitupun yang gede, kita semua nih orang-orang tua yang pada punya anak. Makanya jangan kaget Bapak Ibu, jangan kaget kalau anak kita suruh ibadah males. Kok anak gue males banget ibadah ya? Kok anak gue males banget hadir majelis taklim? Kita jangan berpikir kenapa nih, ada salah apa nih anak gue nih? Nah karena dari kitanya, orang-orang tua kita nih suka atau membiarkan anak-anak kita itu masuk makanan-makanan yang subhat, bukan yang haram. Kalau haram udah jelas, kita juga tahu, kita sedikit banyak udah pada belajar ngaji. Yang namanya babi, minuman keras, narkoba itu haram, udah pasti. Insya Allah kita orang kebun manggis terbebas dari zat-zat atau makanan seperti itu. Amin. Nah ini yang kadang kita susah untuk menghindarnya, makanan yang subhat. Makanan yang subhat itu makanan yang kita nggak tahu itu haram atau halal, atau kita itu nggak yakin. Nah itu kalau kita sering kita masuk makanan begitu, terutama untuk anak-anak kita, bagi yang bapak-bapak ngasih ke istri, didiemin aja istri kita jajan atau istri kita makan makanan yang subhat itu, kita bingung sama anak kita, sama istri kita, kok males banget anak bini gue nih untuk ibadah begitu. Nah itu ternyata itu dia sabab kita jadi malas beribadah karena sering masuk makanan yang subhat. Kita ingetin tuh, mulai sekarang ayo deh kita menghisap diri kita. Kita harus memilah dan memilih.
Jadi kata Habibul Haddad yang keempat itu, yang terakhir kita harus warok, hati-hati. Mulai sekarang kita hati-hati. Aneh nggak perlu sebutin makanan-makanan yang subhat. Nanti bisa di demo sama produk makanan ya gak. Jadi ente sendiri udah pada paham dah. Nah, jadi yang keempat itu yang perlu, yang sangat, yang apa namanya, yang terjadi di depan mata kita. Ayo, mulai sekarang kita rubah pola pikir kita, pola hidup kita. Ini tanpa kita sadari. Ya dulu minggu kemarin juga Habib Alwi pernah di sela-sela tausiahnya pernah dia bicara, dan itu terus terngiang di apa namanya, di pikiran saya waktu beliau ngomong bahwasannya nih kita ini sekarang boleh dikatakan musibah bertubi-tubi nih datang ke negeri kita, ya kan? Habib Alwi pernah minggu kemarin ngomong begitu. Bener, ini saya sekedar ingetin lagi. Kita ngelihat kejadian-kejadian yang sekarang ini terjadi, dari mulai tsunami di Aceh, terus juga di Lombok. Nah itu waktu lagi, kata Habib Alwi, waktu lagi kejadian di Lombok, waktu lagi kejadian di Aceh, itu orang Lombok nggak berpikir dia itu akan dapat, akan dikasih musibah sama Allah. Nggak berpikir seperti layaknya kita ini sekarang begini. Kita jauh ini, ini jauh dari gunung, jauh dari banjir, kayaknya nggak mungkin begitu. Nah begitu pun orang Lombok, dia juga waktu lagi kejadian di Aceh, dia kagak berpikir. Tapi apa yang terjadi? Ayo kita mikir lah. Kita mikir sama hati kita. Bisa terjadi gak sama kita? Nah, begitupun waktu kejadian di mana kemarin? Palu. Itu orang Palu, orang apa waktu di Palu itu kejadian, orang Banten yang kemarin dekat itu nggak berpikir, nggak mungkin dia berpikir jauh kayaknya. Gua kena begini. Ah, tapi apa yang terjadi? Allah kasih juga musibah. Jadi ini memang nih boleh dikatakan zaman ini nih sudah tua dah ya, boleh dikatakan ya. Ini kita nih hidup di zaman yang penuh musibah ini. Begitu. Jadi kita masing-masing dituntut. Di masing-masing pribadi kita ini semua nih, bukan kita apa namanya selamat karena kita orang tua kita orang alim. Wah, gue selamat dah. Enggak. Kita semua dituntut, diri kita ini masing-masing, pribadi kita masing-masing. Kalau minta sama Allah jangan sampai kita mati karena kena musibah. Minta sama Allah biar kita mati husnul khotimah. Amin. Nah kalau ternyata kita itu sampai kena musibah, kita apa namanya mati karena kena musibah, ya udah, emang udah takdirnya. Nah ini kita ini semua sekarang dituntut nih. Ayo kita tingkatkan ibadah kita. Bagi yang muda ini kesempatan bagi yang muda. Karena ingetannya yang muda itu lebih kencang dibandingkan kita yang udah tua. Belajar kalau yang udah tua nih kayak kita sekarang nih. Belajar nih hari, besok lupa. Belajar besok pagi, sore lupa. Nah kalau yang muda begini masih kencang ingetannya. Belajar nih hari, setahun ke depan juga masih ingat. Makanya ayo, jangan sia-siakan waktu Anda. Belajar. Saya ulang berkali-kali omongan ini biar kagak nyesel, terutama untuk diri saya pribadi. Saya juga punya keluarga, semua nih kita nih. Ya, jadi ini alhamdulillah nih, ini majlis ayyuhal walad hayyun fi qulubina asuhan Habib Nabil. Ini Masya Allah, setiap malam Kemis keliling. Saya udah berapa kali ini di apa namanya diminta untuk hadir sebagai, ya boleh dikatakan temannya Habib Nabil, jadi tamu. Saya mengamati ini Masya Allah. Setiap saya ngikutin hadir malam Kemis, ini Masya Allah, ini jamaah. Semangat, begitu semangat. Ayo, jangan cuma hadir begini aja. Ini ibarat kalau kata mobil nih. Mobil sehat, tapi diangetin setiap hari, bannya dicopot, jalan nggak? Nah, nggak jalan kan? Tapi lumayan, dia punya mesin, boleh dikatakan hidup terus, tiap hari diangetin. Nah ini kita majelis begini nih, ibaratnya kita diangetin mobil, tapi kita kagak ada ban kita ini empat-empatnya
dicabut. Jadi tapi lumayan untuk menambah semangat kita beribadah, menuntut ilmu. Jadi kita hadir begini, kita jadi diingetin terus, diangetin kalau kata mobil. Tapi nggak cukup sampai di sini. Ada kesempatan yang lebih personal lagi, kita harus belajar. Kita harus belajar bab-bab atau dasar-dasar untuk beribadah kepada Allah. Apakah itu sholat kita, yang tadi makanya saya ulang. Apakah itu wudhu kita, karena kalau wudhu kita nggak belajar, kita main asal-asalan aja wudhu, kita udah sering dengar. Kita nggak soh ke atasnya semua. Jadi kita belajar dari cara bersuci kita, berwudu, sampai sholat, terus sampai puasa. Kalau bisa sampai amalan-amalan yang seperti kayak umroh. Insya Allah kita tidak menutup kemungkinan. Jangan berpikir Tuan Guru Habib Nabil kayaknya yang bisa berangkat umroh. Kita pribadi insya Allah minta sama Allah biar kita bisa berangkat juga. Ngikut Habib Nabil, kita bisa berangkat umroh. Tidak menutup kemungkinan, tidak ada kata yang tidak mungkin dalam Islam. Anda pribadi masing-masing mendapat kesempatan kalau kita minta sama Allah, yakin akan hal itu. Anda rasa cukup ya Habib Alwi? Ya akhir. Jadi untuk malam Kamis ini sebetulnya Anda diminta tausiah. Ya Anda bicara begini aja karena Anda lihat juga kita jamaah kita ini ya membaur begini, lebih enak ngobrol begini deh, ngomong begini. Jadi kita ingat, terutama untuk saya pribadi, saya ngomong begini juga kepada antum semua. Ayo kita mulai rubah kita punya pola pikir mulai dari sekarang. Insya Allah besok pagi kita bangun tidur, ayo kita mulai rubah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.